Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura setiap hari Senin ya, di mana kita akan menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Senang banget saya, Holy Peter, bisa membawakan MC ya di sini sebagai MC, dan terima kasih kepada yang telah hadir. Di sini ada Pak Andas, Pak Apidudin, Pak Parel, Bunda Heti, Bunda Ida, Bunda Ulpa, Pak Mirdan, Pak Darmadi, Bunda Nopi, Bunda Tresna, Kak Del, Bunda Helena, Pak Iswandi, Bu Yuli, Pak Zainal Abidin, Pak Baitullah, Bunda Astri, Bunda Zemi, Bunda Dinda, Bunda Padilah dari Palembang, Bunda Sumarni. Terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kehadirannya di Zoom malam kali ini. Alangkah lebih baik sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Saya doakan juga untuk teman-teman yang hadir, semoga semakin sehat, sukses, bahagia, dan semakin beruntung tiap harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada malam kali ini kita akan mengulang ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak bosan untuk mengulang the power of repetition tentang materi perisai rezeki. Tapi sebelum kita mulai, supaya lebih konsentrasi ya, kalau malam-malam jam segini tuh biasanya udah masuk ke alam mimpi gitu ya, biasanya jam-jam segini tuh. Jadi alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu sebelum kita mulai, dan ini sering diingat ya, ini sering dilakukan. Nah, boleh siapkan. Boleh sambil duduk juga, posisi duduk. Kita ice breaking dulu. Tangannya disiapkan di depan. Kalau bisa on kamera, silakan mulai. Nanti dapat hadiah. Kalau yang ikut olahraga itu malam-malam fokus belajarnya. Boleh ikutin yang bisa on kamera ya, dapat hadiah dari yang duduk, yang tiduran juga jadi kalau lihat ada ini ya. The black Superman who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree. There ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly
butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. Catch me if you can. Oke, terima kasih Bunda Fadilah yang mengikuti, Pak Mirdan, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi mengikuti breaking. Ya. Memang enaknya tuh ice breaking sambil berdiri ya, kita semakin sehat ya, semakin konsentrasi. Biasanya malam-malam begini udah mulai ngantuk, Oke, udah siap menerima materi? Lebih siap? Boleh diketik di kolom chat. Kalau udah siap, saya akan panggilkan pembicara pada malam kali ini. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan beliau adalah salah satu motivator saya ya. Kalau saya lihat tuh beliau kalau dalam bisnis itu saya belajar dari beliau ya. Di sini ada Bunda Ulfah Maulana, beliau adalah seorang tadi ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak dan seorang pebisnis yang sudah memiliki levelnya di atas manajer ini ya. Pokoknya udah keren lah, nanti beliau yang akan ceritakan lebih dalam lagi siapa profil beliau nih. Jadi dan beliau itu adalah salah satu pengamal ilmu magnet rezeki ya. Beliau sudah tersertifikasi CTMR ya, tersertifikasi magnet rezeki. Jadi beliau sudah bisa boleh gitu ya, kalau udah ada sertifikasi itu kalau itu udah punya SIM ya, udah punya SIM untuk menyampaikan ilmu magnet rezeki. Dan karena kita sudah tidak sabar ya untuk untuk mendapatkan ilmu malam ini dari beliau, langsung kita panggilkan Bunda Ulfah Maulana. Mana tepuk tangannya? Saya persilahkan Bunda dengan segala hormat. Baik, Bu Holi, terima kasih. Kedengarannya Bu Holi suara saya? Jelas, Bun, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat magnet rezeki, dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulfah Maulana. Saya tinggal di Cikarang, Bekasi. Alhamdulillah saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pembisnis bersama wanita ajaib. Yang pertama yang saya hormati Ketua Korwil Sikapura ya Bapak Mirdan, salam hormat, salam kenal, karena baru pertama kali ini saya kenal dengan Bapak. Dan yang saya hormati Ibu Holi selaku host, terima kasih banyak, serta CTML yang ada, semua CTML yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai. Semoga semua CTML selalu dalam lindungan Allah, selalu diberkahi dan diridhoi setiap langkahnya untuk mengamalkan, mensiarkan ilmu magnet rezeki ini. Dan yang saya hormati dan saya sayangi ya semua Bapak Ibu yang hadir Zoom malam hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk
kajian online Magnet Rezeki yang kebetulan pada hari ini disampaikan oleh saya. Saya bukan ustadzah, saya bukan ustadzah, saya bukan siapa ya, bukan ibu nyai ya, tapi saya seorang CTML. Alhamdulillah, saya sudah disertifikasi sama Pak Ustadz Nasrullah. Terima kasih Bunda Ustadz Nasrullah. Semoga saya bisa mensiarkan ilmu magnet rezeki ini, karena CTML adalah seorang pendosa. Saya hanya seorang pendosa yang ingin mensiarkan ilmu magnet rezeki ini, karena ilmu magnet rezeki ini sangat bagus. Alhamdulillah saya sudah merasakannya. Dan pertama-tama kita bersyukur sudah dipertemukan dalam malam hari ini. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dulu nggak saling mengenal. Setelah belajar ilmu magnet rezeki, saya jadi banyak teman. Teman saya jadi banyak, sahabat di mana-mana. Alhamdulillah, semoga silaturahim ini, pertemuan ini tidak hanya di dunia, semoga sampai di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu, di surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik, saya izin untuk menyampaikan salah satu jurus ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu yang ada di Zoom, semua pasti sudah tahu ya apa itu ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki itu duduk diam rezeki datang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin marilah kita sama-sama sebagai murid, sebagai pengamal ilmu magnet rezeki, kita berterima kasih sama Gurunda Ustadz Nasrullah. Kita doakan beliau, semoga beliau senantiasa sehat, panjang usianya, diberkahi semua program-programnya, semoga Allah lancarkan, semua urusannya Allah lancarkan, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, semoga beliau selalu mendapat ridhonya Allah, dan segala hajat dan doa-doanya semoga Allah kabulkan, khususan untuk Gurunda Ustadz Nasrullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Dalam ilmu magnet rezeki ada 101 jurus ya ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini saya akan menyampaikan salah satu jurus ilmu magnet rezeki, yaitu perisai rezeki. Bapak Ibu, apa itu perisai rezeki gitu ya? Kenapa perisai rezeki itu penghalang rezeki kita. Penghalang rezeki, jadi rezeki kita itu sebenarnya sudah dijamin sama Allah, itu berlimpah ya. Kita itu diciptakan sama Allah untuk bersenang-senang, tapi kenapa hidup ini tidak mudah gitu. Banyak yang mengalami tidak ajaib gitu, maksudnya merasa hidupnya tidak mudah, persoalan datang silih berganti gitu ya, rumah tangga nggak harmonis gitu, rezeki kita pas-pasan gitu, padahal kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu, banyak berzikir, banyak puasa Senin Kemis gitu ya, sholat tahajudnya rajin, nggak ketinggalan, sholat duha juga nggak ketinggalan gitu tiap harinya.
tapi kita kok pas-pasan gitu ya. Dan saya akan menyampaikan apa ya, maksudnya biar rezeki kita itu lancar gitu ya. Kita buka perisai gitu, buka perisainya kan. Eh, apa itu perisai rezeki kita, penghalang rezeki kita adalah dosa, gitu, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi kita itu sebagai manusia, ya kita emang manusia itu tempatnya hilaf dan dosa gitu ya. Kalau Allah itu sudah pasti maha pengampun, tapi kalau dosa sesama antar manusia itu belum tentu, karena kadang eh, kadang memaafkan tapi hatinya belum memaafkan, itu kebanyakan manusia gitu ya. Jadi di ilmu magnet rezeki ini kita ada caranya gitu. Hmm, biar apa ya, ada caranya yaitu dengan sholat taubaholik gitu. Eh, Sebenarnya yang tadi Bu Holi mohon maaf, bisa dibantu yang itu Bu Holi, Ya, yang tadi itu ayat share screen. Al-Quran itu, iya boleh ya. Eh, Baik ya, mohon maaf ya, tadi saya agak kecepatan jelasinnya, maklum baru pertama kali ini gitu ya. Eh, Ibu-ibu, bapak-bapak, pasti semua orang kan pengen banyak uang gitu ya, pengen ajaib gitu, pengen hidupnya eh, banyak uang, sejahtera gitu. Tapi eh, kenapa nggak mudah gitu? Gimana? Kita lihat ayatnya, Allah itu sudah menjamin rezeki kita, tapi eh, mana Bu Holi selanjutnya? Seperti ayat surat Nuh ayat 12, bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Yang artinya dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Allah sudah menjelaskan di ayat ini bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki manusia di dunia ini gitu. Sebenarnya Allah itu udah mengasih rezeki yang berlimpah, tapi kita ada sekat gitu, ada perisai penghalang gitu. Sekatnya yaitu dosa, dosa pikiran, dosa hati, dosa perilaku terhadap sesama gitu ya. Eh, Dosa perilaku itu banyak banget, dosa hati apalagi gitu ya. Ada asa iri, dengki gitu ya. Itu ternyata menghambat rezeki kita, Bapak Ibu. Jadi eh, kalau bisa eh, jangan sampai kita punya rasa iri, dengki gitu ya, kita hilangkan. Nanti saya kasih caranya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. eh, Nanti saya kasih caranya ya Bapak Ibu. Untuk eh, bagaimana caranya biar rezekinya mengalir deras gitu. Karena kita itu hidup di dunia banyak kebutuhan gitu kan, pengen keluarga yang harmonis, anak-anak soleh gitu, pengen anak-anak yang nurut gitu. Di sini Allah menjelaskan di surat Nuh ayat 10 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, Allah itu gampang banget ngasih ke kita rezeki, tapi kita memasang perisai penghalang rezeki, yaitu dosa hati, dosa pikiran, dosa sikap. Bagaimana untuk melepas perisainya atau penghalangnya, biar kita kebagian rezeki Allah gitu ya, yang berkah berlimpah gitu ya, yaitu dengan
memohon ampun, istighfar gitu ya. Kita itu disuruh banyak istighfar gitu. Cuman istighfarnya kita manusia pada umumnya itu nggak apa ya, nggak sampai nggak sinkron gitu antara hati sama pikiran, kadang nggak sinkron gitu ya. Kadang astagfirullahaladzim gitu kalau ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan, astagfirullahaladzim, tapi hati kita pengen mohon ampun tapi eh, nggak sesuai gitu, pikiran kitanya banyak gitu, maksudnya nggak bagus gitu ya. Makanya istighfar kita nggak berkualitas gitu. Jadi di sini ada cara melepaskan dosa-dosa itu dengan sholat tobat. Sholat yang tadi Bu Holi, yang ayat tadi masih saya lanjut ya. Yusili sama'a alaikum bidoro wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo malakum la ta'juna lillahi wa qad khalaqakum atwaro wa qad khalaqakum atwaro. Pada ayat 11, niscaya dia itu Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya gitu? Allah itu nanya kepada kita, mengapa kita nggak percaya gitu? Saya itu sudah mengasih rezeki kamu berlimpah gitu, dengan cara istighfar aja, mohon ampun dan sholat tobat akan kebesaran Allah. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Allah sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian gitu. Jadi sholat tobat yang kita lakukan sebelum kenal magnet rezeki itu sifatnya umum gitu ya. Tapi setelah kenal ilmu magnet rezeki, jadi sholat tobatnya itu lebih khusus gitu Bapak Ibu. Jadi sholat tobatnya satu dosa, satu sholat tobat gitu. Umpamanya kita habis membentak anak gitu ya. Habis nggak suka lah sama sikap anak gitu. Kita istighfar gitu. Tapi kita sadar gitu, itu kan anak itu kan titipan Allah gitu kan. Allah nggak suka gitu kan, nggak suka kalau anak kita dibentak gitu kan. Makanya kita langsung tuh kita sholat tobat, apa sesudah sholat duhur, pokoknya ikutin aja pas kalau emang duha ada ba'diyah, sesudah ba'diyah duhur kita sholat tobat gitu, apa sesudah duha gitu ya. Pokoknya sholat tobatnya khusus, ya Allah maafkan saya, ampuni saya ya Allah gitu. Sebelum sholat tobat kita setop dulu sama Allah, bicara sama Allah gitu ya, kayak ijab kabul lah sama Allah gitu ya. Ya Allah, saya tadi membentak anak saya, maafkan saya, ampuni saya gitu ya. Semoga anak saya memaafkan saya gitu. Terus doakan anak-anak yang baik-baik, ya Allah bahagiakan muliakan anak saya gitu. Terus kita berdiri sholat tobat gitu, usoli sunata taubatak ataini lillahi ta'ala gitu aja. Sesudah sholat tobat, umpamanya kita melakukan dosa-dosa yang tanpa kita sadari, selalu kita pokoknya tiap hari bisa 10 sholat tobat gitu. Apa nanti makin ke sini Bapak Ibu, yang saya rasakan setelah sering melakukan tobaholik gitu ya. Jadi kalau hati nggak bagus sedikit aja itu rasanya nggak nyaman gitu. Jadi pengennya
pengennya tobat aja gitu, pengennya ya Allah kayak habis melakukan dosa besar gitu, padahal mah cuman hatinya aja ngebatin aja gitu ya, cuman ya Allah saya nggak mau gitu nanti jadi penghalang rezeki saya gitu. Alhamdulillah kita mintanya rezeki, tapi selama ikut magnet rezeki yang saya rasakan jadi banyak perubahan akhlak kita gitu, sikap hati kita gitu, bisa ngerem gitu, bisa lebih sabar lagi gitu, menghadapi persoalan apa lebih sabar, jadi bisa mengendalikan emosi gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, pokoknya eh, lakukan selain istighfar kita sholat tobat. Sesudah tahajud, sesudah duha, boleh sebelum subuh ya, sesudah tahajud itu sambil nunggu subuh, kita tobat, kita baca Quran gitu. Kita mendekat terus sama Allah gitu ya. Insya Allah dengan begini hati semakin tenang gitu ya, hati tenang gitu. Terus keluarga juga Alhamdulillah gitu, anak-anak juga jadi nurut gitu. Yang saya rasakan begitu Bapak Ibu. Jadi eh, kita melepas rezeki dengan sholat tobaholik itu luar biasa. Karena Allah itu suka pada hamba yang bertobat ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan jangan sekali-kali hati kita eh, tidak bagus sama seseorang gitu, menilai gitu. Apa pokoknya kita bahagiakan muliakan orang terus gitu. Kalau kita eh, kalau kita ada sikap teman kita yang nggak bagus gitu, kita hatinya eh, apa ya? Kalau bisa kita tahan gitu, jangan sampai nggak baik gitu. Pokoknya doakan, kita diam, kita doakan gitu saja. Jangan sampai mengucap yang tidak baik gitu. Insya Allah, Allah akan menjamin rezeki kita, rezeki ketenangan hati, rezeki ketenangan jiwa gitu ya, rezeki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Rezeki itu nggak harus berupa uang, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, pokoknya rezeki Allah itu luas gitu. Eh, jadi kita setelah tahu ilmu perisai rezeki, penghalang rezeki, kita itu selalu berhati-hati eh, dalam berucap gitu, dalam bertindak kita selalu hati-hati, takut bikin dosa baru gitu. Jadi kita lebih apa? Lebih tawadu gitu, hatinya lebih nunduk lagi gitu, mau diapain sama orang, mau apa, pokoknya insya Allah luar biasa gitu gitu. Di samping kita sholat tobat, istighfar, kita sempurnakan dengan sedekah Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya sedekah seikhlasnya, seridoknya gitu. Hal-hal kecil kalau dilakukan terus-menerus, insya Allah ya sedekah di mana-mana, maksudnya di musola, di mana yang kecil yang pokoknya kita lakukan terus gitu, nggak harus besar gitu. Sedekah senyuman juga sedekah ya. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengamalkan, mempraktekkan ini semua, karena membahagiakan orang itu juga sedekah dengan senyuman, dengan mentraktir ya. Insya Allah. Eh, mana lagi? Bu Holi boleh minta dibantu lagi. Yang hikmah itu Bu Holi, hikmah perisai rezeki. Bu Holi, Bu Holinya kemana? Baik Bapak Ibu, sambil nunggu Bu Holi. eh, Hikmah ilmu perisai magnet rezeki yaitu menyadari setiap persoalan hidup itu datangnya dari dosa kita. Jadi semua persoalan hidup itu datangnya dari dosa kita. Dosa kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada teman ya. Itu orang-orang dekat itu yang bikin
ujian kita biasanya gitu ya. Jadi semakin Jadi kita sadar kalau kenapa sih hidup ini tidak mudah? Oh, pasti itu atas dosa saya gitu. Kenapa sih dia teman saya sikapnya nggak bagus sama saya gitu. Kita langsung bercermin. Di sini di magnet rezeki itu ada jurus cermin ajaib gitu ya. Kita langsung bercermin. Oh, saya ya saya sadar itu dosa saya gitu. Kenapa ada teman yang berlaku nggak baik sama saya, pasti ada dosa saya. Terus kita istighfar, kita sholat taubat gitu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan hikmah ilmu magnet rezeki yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Sibuk melihat dosa sendiri dan tidak melihat dosa orang lain karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi bertobat dan berhenti atas dosa masa lalu dan berhati-hati dengan dosa masa depan. Jadi banyak sekali hikmah ilmu perisai rezeki ini gitu. Jadi kita lebih hati-hati dari dosa, lebih lebih tidak mau ngurusin hidup orang gitu ya. Jadi kita selalu melihat dosa sendiri gitu, nggak mau melihat orang lain gitu. Orang lain mau berbuat apa silakan gitu. Yang penting kita jangan gitu. Karena kita itu pengen ajaib gitu, pengen selalu ditolong Allah gitu, pengen rezeki yang berlimpah gitu. Jadi kita harus jaga dosa-dosa yang akan datang, kita harus jaga gitu. Terus lupakanlah dosa-dosa masa lalu yang nggak bagus itu, lupakan, rilis, forget gitu. Ada jurusnya lagi di magnet rezeki ya LFF gitu. Kita berusaha sebisa kita gitu. Kita harus terus berjuang, berjuang mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi. Benar-benar awal saya jujur awal mempraktekkan ilmu magnet rezeki itu benar-benar butuh perjuangan gitu ya. Ya Allah, bisa enggak ya, bisa enggak ya gitu. Tapi semakin kita latih tiap hari gitu, bertemu lagi sama orang, umpamanya dalam bisnis, dalam apa, ya kita sekarang santai aja gitu, hatinya sudah enggak ada apa-apa gitu, enggak ada rasa. Maksudnya bukan enggak ada rasa, gimana sih, feel free gitu ya. Kalau itu enggak ada maksudnya biasa aja gitu. Alhamdulillah jadi hidup lebih bahagia aja gitu, bawaannya bahagia gitu. Kayak pokoknya banyak lah kejadian-kejadian yang saya alami semenjak ikut magnet rezeki, kajian magnet rezeki ini. Alhamdulillah keajaiban demi keajaiban datang dalam kehidupan saya gitu. Saya yang dulunya bukan siapa-siapa gitu ya, saya yang dulunya hanya orang biasa gitu, kenal ilmu magnet rezeki, jadi saya pengen jadi orang luar biasa gitu, pengen jadi orang lain daripada yang lain gitu. Makanya eh, bagus banget ilmu magnet rezeki, bisa merubah sikap gitu, bisa merubah pola pikir gitu. Yang dulunya saya nggak berani minta sama Gusti Allah gitu ya, saya dulunya nggak berani minta gitu, tapi di sini disuruh gitu di magnet rezeki ini, eh, kita dikasih motivasi gitu ya, positive feeling, positive motivation gitu ya, positive thinking gitu. Jadi alhamdulillah, jadi saya rasakan setelah eh, belajar ilmu magnet rezeki dan mempraktekannya, saya beda. Saya yang dulu sama saya yang sekarang, saya berbeda. Saya alhamdulillah merasakan saya punya jiwa baru gitu ya. Eh, Alhamdulillah. Begitu saja saya sudah syukur, itu rezeki yang Allah hadirkan gitu. Itu suatu rahmat Allah gitu ya. Dipertemukan sama ilmu magnet rezeki ini, karena jurus demi jurus itu bisa membuat hati kita lebih baik lagi gitu. Baik Bapak Ibu, cukup sekian ya kajian cukup sekian kajian dari saya, semoga bermanfaat. Pokoknya kalau kita mau hidupnya senang, hidupnya ajaib, kita selalu
buka perisai dengan istighfar dan sholat taubat gitu ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ucapan kehilafan saya karena saya baru pertama kali ini ya bisa menyampaikan, maksudnya saya CTML baru gitu, jadi ya belajar bareng gitu. Terima kasih Bu Holi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga sharing saya bermanfaat malam hari ini. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. dahsyat sekali ini ilmunya ya dari Bunda Ulpah ya, saya panggilnya Bunda aja. Baik, Bapak Ibu di sini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ini saatnya sesi tanya jawab, mungkin mau sharing juga boleh tentang ilmu magnet rezeki. Mungkin di sini ada Bunda Nurul yang sudah on kamera ya dari awal. Silakan Bunda, ada yang ingin ditanyakan kepada Bunda Ulpa terkait ilmu perisai rezeki. Ya, silahkan. Anda Bunda Ipa, juga ada Bunda Inom di sini. Kita diskusi saja ya. Di sini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya persilahkan. Boleh diketik di kolom chat kalau misalkan malu-malu untuk mengeluarkan suaranya. Silahkan. Ayo Bapak Ibu silakan. Info terdekat ya dari saya, ini acara di hari Sabtu besok ya. Sabtu besok ada SHMR Seminar Hybrid Sikapura. Yang pertama ada di Bekasi Kota ya, Islamic Center Bekasi. Ada Dr. Krisanti CTMR, Ibu Tutik CTMR, ini sama Pak Suryana CTMR. Selanjutnya ada di Tambun, ini di Tambun di Hotel Medland ya. Ini ada Bunda Ita, Bunda Deti, Pak Jamaludin dan Ustazah Juli ini ya, untuk hari Sabtu ya 10 Agustus, berarti minggu depan, bukan Sabtu besok, minggu depan ya. Selanjutnya ada di Hotel Swiss Bell nih, di Swiss Bell Cikarang. Ini ada Unidinta nih, ada Unidinta di Setu juga nih, di Setu ada Bunda Mutia, dan di sini ada siapa? Ada Pak Agus serta Pak Kurniawan di Japapeles Cikarang. Serta di Galuh Mas Ajahra Teluk Jambe ini Karawang ada Pak Mirdan Ketua Korwil Sikapura serta Bunda Tiara dan Ustadz Imam Hambali ya. Terakhir di sini ada Karawang Barat di Bridge Hotel. Ini ada Bunda Dwi Mulyani serta Bunda Siti Duriah dan Pak Dirmansyah. Ini berkolaborasi untuk mengadakan seminar hybrid magnet rezeki. Baik, di sini yang belum pernah mengikuti SHMR, silahkan ikuti di CTMR terdekat ya, CTMR terdekat, serta kalau apalagi kalau berikutnya trainingnya di hari Minggunya, berarti ya di hari Minggunya di 11 Agustus untuk training hybrid magnet rezeki. Yang belum pernah mengikuti area Harapan Indah ada Harapan Indah tuh Cikarang ya, berarti terdekat kayaknya kemana nih, antara ke sini nih ke Tambun, apa ke Tambun kejauhan ya Harapan Indah.
Ah, oke, itu saja yang informasi yang Ada yang bertanya, Bu. ya ini Bu Holi ada informasi yang dari bertanya. saya. Assalamualaikum Bun, maaf karena belakangan masuknya jadi tidak begitu paham tentang materinya. Ingin bertanya, Bu, setiap Bu Nurul, pertanyaannya, jadi sholat tobatnya setiap hari atau gimana untuk sholat tobatnya? Ini Bu Nurul bertanya. Materinya Bu Baik, Heni saya tentang perisai rejeki, mungkin ya materi malam ini tentang perisai rejeki. Bu Heni mau bertanya atau mau eh, apa sharing tentang ilmu magnet rejeki tentang apapun boleh, silahkan. Silahkan Bunda Ulfa dari Bunda Nurul di pertanyaannya silahkan dijawab. iya eh, untuk Bunda Nurul ya, iya untuk sholat tobat itu setiap hari betul Bu. Jadi sholat tobat itu dilakukan setiap hari. Pertama kita sehari kalau bisa 10 orang gitu ya Bu ya yang akan ditobatkan gitu. Berawal dari keluarga dulu ya, suami, orang tua, anak gitu ya. Eh, Insya Allah dengan sholat tobat itu kita akan berhati-hati Bu. Jadi kita bisa menjaga hati kita untuk tidak baik sama orang gitu. Lakukan setiap hari sesuai dengan sholat itu ya, sholat sunnah rawatib gitu, ngikutin rawatib aja. Kalau sebelum subuh kan ada qobliyahnya, berarti di situ kita boleh sholat taubat gitu. Eh, Kalau pokoknya ikutin saja kalau ada ba'diyahnya berarti boleh gitu. Kalau asa kan nggak ada ba'diyah berarti sehabis asa nggak boleh sholat taubat gitu. Nanti tunggu sehabis maghrib aja gitu Bunda. Nah, ya lebih baiknya setiap hari karena kita itu nggak tahu ya dosa yang mana dosa yang mana. Pokoknya ingetin dosa masa lalu dari masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu gitu yang nggak bagus sama sesama gitu, sama keluarga, sama tetangga gitu. Pokoknya tobatkan. Insya Allah itu akan perisai kita semakin tipis gitu. Allah semakin sayang gitu, kasih keajaiban kecil gitu. Gitu Bu Nurul. Dan yang kedua siapa Bu Holi tadi? Bunda Heni silahkan Bunda Heni mau on mic juga boleh silahkan bertanyanya Hmm. langsung. Silakan Terima Bunda Heni. kasih dari Bu Nurul, terima kasih katanya. Mungkin ini apa mikrofonnya Sama-sama belum Bu bisa Nurul. keluar. Silahkan ada yang perlu didiskusikan kembali tentang ilmu perisai rejeki. Boleh diketik di kolom chat tentang misalnya apa yang ditanyakan atau misalnya testimoni selama mengenal ilmu magnet rejeki juga boleh. Silahkan. Iya. Kita sharing aja ya Bu Holi ya. Mm-mm. Ya, boleh silahkan. Gimana Bapak Ibu? Apa mau ini lagi? Ini kayaknya perlu biar konsentrasi lagi kayaknya perlu ini lagi. Apa namanya? Ice breaking. Salah, udah malam ya. Ini udah malam. Oke, 20.51. Berarti nih yang tadi Bunda Nurul itu ya, Bu Ulpah berarti setiap ini ya, setiap hari itu Hari. minimal. Berarti kalau minimal itu berarti kalau setiap kan sholatnya 5 kali gitu kan, sholat wajibnya Ya. berarti ya. Berarti Ya. minimal 5 kali, lima kali 2 rakaat kan, berarti kan sebelum misalnya sebelum tadi kan apa 10 orang ditobati gitu kan, berarti 10 orang 10 Ya. kali 2 rakaat itu berarti ya. Nah, Ya. ini dari Bunda Primi. Assalamualaikum. Bunda Ulfa izin bertanya, perisai rezeki kita kan dosa. Nah, emak-emak tuh sukanya tanpa sengaja pada gibahin orang. Bagaimana ya Bun cara menghindarinya bila kita sedang ada di ruangan yang sama? Terima kasih sebelumnya. Nah, itu biasanya kan di ruangan atau di apa di tempat di pasar gitu kan ada atau ada yang belanja gitu biasanya di tukang sayur gitu kan gak didengerin juga orang lagi ngomong kita belanja gitu apa gimana nih Bu Ulpah
triknya mungkin buat menghindari gibah terutama ya ibu-ibu ya. Iya. Kalau saya sih yang biasa saya lakukan ya, saya juga namanya saya suka ngumpul-ngumpul ya, ibu-ibu itu kadang alisan, kadang ya sambil nawarin produk, ada yang ngomong begini begitu gitu ya. Tapi saya yang saya lakukan itu apa kita gitu aja Bu, untuk menghindarnya kadang main HP, fokus sama HP gitu, terus hatinya sambil istighfar, terus doakan orang-orang yang sedang menggibah, ya Allah semoga teman-teman saya lebih baik lagi gitu. Eh, jangan menggibah lagi gitu, dapat hidayah ya Allah, tolong ya Allah, eh, apa sih, perbaiki teman-teman saya gitu. Kalau enggak ya menghindar kemana, kayak apa, pura-pura ada yang telepon apa, eh, ke toilet gitu Bu, sebisa-bisanya yang saya lakukan itu. Soalnya ini kita sharing ya gitu, jadi alhamdulillah kita mulai berkurang, terus kita jangan dimasukkan ke hati kalau teman-teman lagi gibah gitu. Wah ya kita asik aja main HP gitu, gitulah pokoknya. Insya Allah Bu, dengan begitu kita semakin, teman-teman kita juga semakin apa sih, jadi kita kayak nggak respon aja gitu, nggak merespon gitu gitu, entah pura-pura apa ya, gitu ada pokoknya yang baik-baik aja, terus kita alihkan pembicaraannya juga boleh gitu ya. Kadang eh, aduh ini ngomongin orang terus gitu ya, kita alihkan pembicaraannya, apa, kita ingat oh ini kan nggak bagus gitu ya, kita langsung ingat ah ini kan dosa gitu. Nanti kita apa, nggak dikasih apa, rezeki kita nanti terhambat gitu. Itu yang saya lakukan itu Bu, kadang apa, menghindar, apa main HP, apa eh, me- membicarakan yang lain gitulah kita gitu Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih Bunda Ulfa. Baik, silakan ada yang perlu kita diskusikan lagi tentang ilmu magnet rezeki selain tentang perisai juga boleh, silakan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Jadi Mungkin sekarang lebih menjaga hati ya Ibu-ibu. Setelah udah tahu ilmu magnet rezeki, jadi hati kita selalu dijaga gitu. Pikiran kita dijaga gitu. Sikap lisan kita juga dijaga gitu. Jadi nggak usah apa, nggak usah banyak omong, mending diam sambil mendoakan saja. oke, sebelum ditutup mungkin Bunda Ulfa ada apa yang mau disampaikan di terakhir pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki, silahkan. Ya, buat sahabat-sahabat magnet rezeki yang dirahmati Allah, saya cuman eh, menyampaikan kita harus apa ya, eh, kita lebih hati-hati dari dosa gitu aja Bu Hali. Kita berita-berita yang informasi gitu yang ada di TV, yang ada di eh, HP gitu ya, kita jaga gitu, jangan sampai dimasukkan ke hati, dipikirkan juga nggak boleh gitu, karena itu akan menjadi perisai gitu, menjadi dosa kita gitu Bu Holi. Jadi lebih hati-hati aja, pokoknya selalu saya pengen ajaib gitu dalam hati kita, saya mau ajaib gitu, saya mau apa, ditolong sama Allah gitu. Jadi udah, kita selalu dalam hati kita pokoknya saya mau ajaib gitu. Jadi buat ibu-ibu semua, kalau bisa lebih mengendalikan diri gitu. Berjuanglah, itu soalnya nggak mudah, tapi kita nanti bisa dalam berjalannya waktu, nanti bisa. Awal mulanya emang nggak mudah, tapi Bismillah, karena Allah, karena Allah itu suka hati yang bersih gitu. Saya nggak mau mengotori hati saya gitu uh, dengan pikiran yang tidak baik gitu, dengan hati yang tidak baik gitu. Ngebatin aja nggak boleh. Jadi ibu-ibu semua eh, harus lebih berhati-hati dari dosa aja gitu Bu Hali. Baik, terima kasih Bunda Ulfa atas sharingnya malam ini tentang ilmu perisai rezeki ya. Sebelum saya tutup, saya pengen sedikit ada pantun ya. Pergi sendiri ke kota Italia, ya. Singgah sebentar di kota Mekah. Waduh, dari Italia kita ke Cakep. Mekah ya. Rezeki dicari di jalan mulia.
agar hasilnya Cakep. penuh berkah, melimpah ruah 5 miliar per bulan. Amin, amin, Cakep. amin. Alhamdulillah, Amin. alhamdulillah ya, acara KOMR malam ini telah kita laksanakan. Terima kasih kepada pembicara terutama Bunda Ulpa dan Ketua Korwil Sikapura dan sebagai panitia dan semuanya ya yang hadir, yang telah hadir di malam ini. Terima kasih saya ucapkan ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun dari Bunda Ulpa. Sebelum saya tutup, kita doa kafaratul majlis dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu kali ini dapat bermanfaat. Saya doakan semoga semua yang hadir selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan anaknya soleh soleha. Amin amin ya robbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam sayang untuk keluarga tercinta. Dadah, terima kasih Ibu-ibu Foto dulu nih semuanya. kenang-kenangan nih dari Pak Mirdan. Sebentar kita foto dulu ya. Boleh yang mau on kamera silahkan. 1, Ayo 2, on cam dulu, kita foto 3. bersama. Ada Bunda Heti. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Bu Tina. يعم دون الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع